Selamat datang dalam A Moment with God. Kiranya setiap kita menikmati momen indah bersama Tuhan melalui firman-Nya yang membawa kita mengalami sukacita dan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Let us take a moment with God. Teman-teman sekalian, kalian ingat kapan terakhir kali meminta tolong? Kalau kita mengatakan, aku nggak butuh pertolonganmu. Faktanya itu tidak mungkin terjadi. Kemarin nih, kaki saya sempat kesleo. Dan saat itu saya masih harus pelayanan musik, rapat, acara keluarga, dengan kondisi kaki yang sulit untuk berjalan. Sebetulnya bukan mau sok jagoan nih. Tapi karena ada tanggung jawab, ya harus diselesaikan dan harus ditepati. Tapi apa yang terjadi? Setelah kegiatan pelayanan saya selesai, saya itu bergegas untuk menghadiri birthday ponakan saya. Sesampainya saya di tempat tujuan dan ingin jalan menuju tempat restoran itu, kaki saya itu nggak bisa gerak sama sekali. Tiba-tiba kaki ini begitu sakit dan bahkan jalan pun sampai tertatih. Tapi beruntung Tuhan menempatkan penolong yang setia buat menggandeng saya yang berat ini untuk jalan menuju restoran. Ya, ini perjalanan dan pelajaran buat kita. Kita butuh penolong yang tepat. Teman-teman sekalian, kitab Yesaya 30 ini adalah kisah bangsa Yehuda yang sedang panik menghadapi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Di tengah krisis yang mereka hadapi, di tengah ketidakberdayaan mereka, di tengah kesulitan dan tantangan hidup mereka, justru mereka salah langkah loh dalam mencari pertolongan. Loh, kok bisa? Mari kita lihat. Pasal 30 ini memperlihatkan betapa mereka sangat sibuk mencari pertolongan dengan caranya sendiri. Emang suka ya dengan cara sendiri ya. Mereka malah memutuskan untuk berlindung, bukan kepada Allah, malah kepada bangsa lain yang mereka pikir lebih kuat daripada bangsa penyerangnya itu. Mereka mencari perlindungan kepada Mesir. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka melupakan Allah. Padahal Allah mengingatkan agar mereka itu tetap tenang dan percaya kepadanya. Memang sikap tenang itu nggak gampang ya teman-teman sekalian. Firman Allah yang datang kepada mereka mengingatkan bahwa berharap kepada Mesir dan kekuatan perangnya hanya akan membuat mereka itu menjadi malu. Sebab Mesir tidak akan berdaya menghadapi Asyur. Allah menyebut mereka ini sebagai anak-anak pemberontak loh. Sebab sekalipun mereka disebut anaknya, anak Allah, tapi mereka tidak mau, benar-benar gak mau mendengarkan suaranya. Suara Tuhan melalui Nabi Yesaya. Justru mereka membungkam dan mengusir Nabi itu. Teman-teman sekalian, saat Allah meminta mereka tinggal tenang dan berharap kepadanya, Yehuda justru sibuk dengan kepanikannya. Seakan-akan Tuhan tidak punya kuasa menolong bangsa ini. Teman-teman, kita mungkin pernah di fase ini, ingin mencari pertolongan yang tepat, justru salah langkah dalam mencari penolong. Kita berpikir dengan bergantung pada seseorang atau kelompok tertentu akan mampu melewati kesulitan itu. Gak segampang itu kawan. Kadang orang yang kita anggap menjadi penolong malah justru yang menjatuhkan dan membiarkan kita tidak tertolong. Memang benar ayat 19 yang ditelanjutkan di dalam tulisan ini, yang dituliskan oleh Nabi Yesaya, memberikan sebuah jaminan pasti. Di sana dikatakan, tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Berarti ini Dia mengasihani kita bersama-sama. Bila engkau berseru pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Jadi sudah jelas teman-teman, sesulit apapun masalah hidupmu,
seberat apapun pergumulan yang kamu hadapi, bahkan berapa lama pun engkau menantikan jawaban dari Tuhan, jika memang engkau sendiri datang kepadanya dalam iman percayamu, percayalah teman-teman, Ia sanggup menolong engkau dan saya dalam menapaki kehidupan ini. Tuhan Yesus berkati kita sekalian.